Ya, Pak Guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 6 semua. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran melalui Zoom, marilah kita berdoa. Salah satu memimpin berdoa, silakan. Siapa mau memimpin berdoa? Silakan, salah satu memimpin berdoa. Ayo Mas Andre, pimpin berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mulai. Oke, selesai berdoa. Hari ini tanggal 30 September 2021. Tanggal 30 September diperingati sebagai hari apa, anak-anak? Pahlawan. Hari apa? Mas Reski, Hari Pahlawan, 10 November. Ya. Hari diperingati sebagai Hari Berkabung Nasional, Hari G30 SPKI. Di situ saat dulu itu 30 September itu ada pahlawan kita yang namanya pahlawan revolusi, ada Jenderal Ahmad Yani. Jenderal itu dibunuh oleh gerombolan PKI, kemudian dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Nah, anak-anak tentu kita harus selalu menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih hafal lagu Indonesia Raya? Silakan mikrofonnya dibuka. Ya. Terdengar tidak? Indonesia tanah. Oh, tidak? Oh, tidak. Bentar ya. Tidak terdengar, berarti Pak Guru ganti. Sebentar. Ini latihan. Video, oke, share. Guru share videonya Indonesia Raya. Lagu. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan.
untuk Indonesia. Selesai. Baik. Nah, kali ini kita masuk ke pelajaran matematika. Tadi pagi sudah Pak Guru beri soal matematika yang kaitannya dengan soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Kemarin juga sudah. Nah, kemarin itu ada salah satu anak cuma mengirimkan jawabannya saja. Nah, ini hasil pekerjaannya bagaimana? Sudah tahu atau belum anaknya? Nah, baik, Pak Guru share, tampilkan kemarin itu. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Ya, udah ya. Ayo kita bahas bersama-sama. Mikrofonnya dibuka, bisa bertanya boleh. Oke. Pak Guru bacakan ya soalnya. Suhu di puncak Gunung Jayawijaya pada malam hari negatif 5 derajat negatif 5 derajat Celcius. Seperti ini tulisannya tadi. Ketika siang hari, suhunya menjadi 15 derajat Celcius. Berapa selisih suhu pada siang hari dibandingkan dengan malam hari? Kita jawab ya. Jawab seperti ini. Selisih, ini kan selisih suhu. Selisih itu ya yang tertinggi dikurangi yang terendah. Oke. Kita masukkan. Suhu tertinggi siang atau malam? Suhu tertinggi siang atau malam? Ayo. Siang. Siang. Berarti siang berapa itu? 15. 15. Dikurangi yang terendah. Terendah berapa? Negatif 5. Negatif 5 diberi tanda kurung. Negatif 5. Sama dengan bagaimana ini kemarin? Dibuat menjadi Positif. penjumlahan. Positif. Dibuat menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan. Oke, kita tulis 15 ditambah lawan dari negatif 5 yaitu positif 5. Hah? 15 tambah 5 berapa? 20. Berarti selisihnya 20. Kemarin banyak yang hasilnya negatif 20. Karena ini selisih hasilnya 20 seperti itu. Oke.
Jangan lupa, kemarin mungkin belum tahu, selisih itu yang tertinggi dikurangi yang terendah. Ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Pada suatu hari, suhu di kota Moskow 4 derajat Celcius. Pada hari yang sama, suhu di Antartika lebih rendah 20. 18 derajat Celcius dari kota Moskow. Berapakah suhu di Antartika pada hari itu? Jawab. Suhunya berapa suhu awal? 4. 4. Lebih rendah. Ditambah atau dikurang lebih rendah? Dikurang. Lebih rendah berapa derajat? 18. 18. Sama dengan berapa? 4 Negatif. ditambah. Betul? Negatif 18. 18. Lawannya Mas Resi negatif. Ini kan yang depan 18 ini positif. Ini jadi negatif penjumlahan. Ya. Lanjutkan. Bawahnya sama dengan. Oke, sama dengan, perhatikan. 14. Beda, kalau beda Dikurang. dikurang, pinter. Banyak mana negatifnya? Berarti negatif 18. Berarti 14. Iya, negatif 14. Pinter. Ya, lanjut ya. Mas Reski, ada yang ditanyakan tidak, Mas Reski? Tidak. Tidak, lanjut. Suhu di suatu kota pada pagi hari 26 derajat Celcius. Pada siang hari, suhunya naik. Lalu pada malam hari, suhunya turun lagi. 10 derajat Celcius. Berapa suhu kota tersebut pada malam hari? Berarti nanti suhu awal, kemudian ditambah atau dikurang dengan perubahan suhunya. Oke, suhu awalnya berapa? 26. Jawab. 26 ya. 26 derajat Celcius. Naik, ditambah atau dikurang? Mas Reski? Tambah. Ditambah. Nah, itu ditambah berapa, Mas Reski? 8. 8 dulu, kan naiknya 8 ini. Naik 8. Naiknya 8 ini. Kemudian turun lagi. Kalau turun ditambah atau dikurang, Mas Reski? Kurang. Kurangnya berapa? 10. 10. Sama dengan 26 ditambah 8. Berapa itu? 30. 34. Dikurangi 10. Ini sudah bisa, atau bisa diubah menjadi penjumlahan. Kalau diubah menjadi penjumlahan seperti apa? Sama dengan 34 negatif 10 ditambah negatif 10. Besar positif atau negatif ini? Besar positif, berarti hasilnya positif. Positif berapa? 24. 24 ya. Ya. Lanjut. Ini sebuah termometer menunjukkan suhu 21 derajat Celcius. Setelah beberapa saat dicelupkan ke dalam air es dicampur garam,
pada termometer terjadi penurunan sebesar 25. Oke, jawab. Pertanyaannya apa? Berapa suhu yang ditunjukkan termometer tersebut? Berarti suhu awalnya 21. Naik turun naik atau turun naik? Turun ditambah atau dikurang? Dikurang. Kurang berapa? 25 derajat. Sama dengan bagaimana? Itu kurangi 21 ditambah berapa? negatif 25. Negatif 25. Sama dengan berapa ini? 4. Negatif 4. Negatif 4 karena lebih banyak negatifnya. Negatif 4. Hasilnya negatif 4. Oke, selanjutnya semangkok adonan es krim. Semangkok adonan es krim. Ini yang tadi. Ini yang tadi ya. Serham. Bapak mboten nenten. Suhu udara di London. Belum. Oke. Ya, yang ini semangkok adonan es krim bersuhu 12 derajat Celcius setelah dimasukkan ke dalam freezer. Adonan es krim suhunya turun 24. Setelah dihidangkan naik 10. Oke. Jawab. Suhu awalnya berapa? 12. Turun, ditambah atau dikurang? Dikurangi berapa? 24. 24. Naik, ditambah atau dikurang? Tambah Berapa? 10. Sama dengan 12 ditambah berapa? Negatif 24. Ditambah lagi 10 tetap karena bukan pengurangan. Sama dengan 12 ditambah ini negatif ya. Negatif 24. Berapa ini? 12 dikurang. Berapa? Dikurang berapa? Negatif 12. Negatif 12 karena lebih banyak negatifnya. Ditambah 10. Hasilnya 2. Negatif 2. Negatif 2 karena banyak negatifnya. Negatif 2. Oke. Lanjut ya. Ini yang tadi. Yang tadi. Suhu udara di kota London. London itu di sana Inggris, luar negeri. Suhunya bisa dingin, bisa dingin. Ya, suhu udara di kota London negatif 6 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di kota Jakarta 28 derajat Celcius. Selisih tadi apa, Mas Reski? Selisih itu apa? Selisih tadi apa? Andre, selisih tadi apa, Andre? Atau Elisa? Selisih itu tertinggi Dikurang. itu sama dengan tertinggi
dikurangi terendah. Ya. Oke. Tertinggi berapa? Suhu tertinggi. 8. Yaitu di Kota Jakarta 28 dikurangi terendahnya di London. Negatif 6 sama dengan bagaimana ini? 28 ditambah positif 6. Hasilnya? Hasilnya? 34. Iya, 34 derajat Celcius. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Suhu mula-mula suatu ruangan penyimpanan ikan adalah 26 derajat Celcius. Ruangan tersebut akan digunakan untuk menyimpan ikan, sehingga suhu diturunkan. Pak Guru beri kuning-kuning, turunnya 4 derajat di bawah 0. Berapa besar perubahan suhu? Perubahan suhu sama dengan selisih. Perubahan itu selisih ya. Oke, berarti jawab. Selisih tadi apa selisih? Tertinggi dikurangi terendah. Tertinggi berapa? Tertinggi Dikurangi 4 26. di bawah 0. Di bawah 0 berarti negatif. Di bawah itu berarti negatif 4. Sama dengan 26 ditambah 4. 4. Hasilnya 30. ya positif 30. Ya, selisihnya itu 30. Selisihnya 30 derajat Celcius. Kita lanjutkan ya. Oke, suhu udara dalam lemari es mula-mula 4 derajat Celcius. Di bawah 0. Berarti ini berapa? Di bawah 0. 4 derajat di bawah 0 berarti negatif 4. Jika suhu udara dalam lemari es itu naik, ini naik. Berapa suhu udara dalam lemari es sekarang? Jawab. Mula-mula negatif 4. Ya, negatif 4 ya. Ya. Bawah 0. Naik, tambah atau kurang? Tambah. Tambah berapa? 10. Tambah 10. Sama dengan berapa ini? Beda. Kalau beda di bagaimana? Beda dikurang. Ini rumusnya di sini. Sama ditambah satam sama tambah betul. Beda kurang. Oke. Negatif 4 ditambah 10. Negatif besar positif. Positif. Positif 6. Jelas ya? Jelas tidak, Reski? Reski, jelas badan? Jelas. Jelas. Oke, lanjut, G. Suhu udara di puncak gunung pukul 5 adalah 14 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, energi panas matahari menaikkan suhu udara di puncak gunung tersebut
Jika setiap jam suhu udara di puncak gunung naik 3 derajat, berapa suhu udara pada pukul 13? Jawab. Awalnya berapa? 14 derajat. Kemudian naiknya berapa? 3. 3. Selama berapa jam? Dari 5 sampai 13. 13 kurangi 5 berapa? 8. 8. Sama dengan 14 ditambah positif kali positif hasilnya positif. Berapa? 24. Hasilnya 10. kok 10 ditambah kok 10. Positif tambah positif. Berapa, Res? 38. 38. 29. Sudah ada pertanyaan tidak? Tidak. Reski? Ada pertanyaan tidak, Reski? Tidak. Tidak. Oke. Lanjut, nggih. Sebungkah daging bersuhu negatif 8 derajat Celcius. Daging beku tersebut diletakkan dalam panci dan dipanaskan di atas api kecil. Api mengeluarkan energi panas sehingga suhu daging beku rata-rata naik sebesar 5 derajat setiap 2 menit. Setiap 2 menit. Setiap 2 menit. Berapa suhu daging setelah dipanaskan selama 12 menit? Kita mencari yang 12 menit. Oke, kita jawab. Suhu awal yaitu negatif 18. Ditambah naiknya berapa? 5 derajat. Kali berapa? 2. Hah? Kali? Ini 2 menit selama 12 menit berarti 12 dibagi 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya, berarti negatif 18. Negatifnya belum ketulis, negatif 18 ditambah 5 kali 12 bagi 6. 12 bagi 6. 12 bagi 2. 6. Nah. Sama dengan negatif 18 ditambah 5 kali 6 berapa? 30. Beda. Ini beda di Kurang. Berapa jadinya? Berapa jadinya? Berapa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Positif berapa? 12. 12. Oke, tinggal
Terakhir nomor berikutnya, ya. Suhu udara di dalam ruang pendingin mula-mula negatif 8 derajat Celcius. Kemudian suhu udara di ruang tersebut diturunkan sebesar 13 derajat Celcius. Jika suhu udara di luar ruang pendingin 30, berapa selisih? Berapa selisih? Selisih tadi apa? Selisih sama dengan Kurang tertinggi kurang rendah. kurang terendah. Oke. Tertingginya berapa? Tertingginya ya di luar 30 dikurangi 13. di luar dikurangi yang di dalam. Di dalamnya berapa? Negatif 8. Ini yang di dalam ya. Negatif 8 diturunkan. Turun berarti tambah atau kurang? Kurang ya. Kurang 13. Sama dengan 30 Ditambah dikurang dulu ya, dikurang. Karena ini yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 8. Mana ya tandaku? Negatif 8 ditambah ini apa? Positif atau negatif ini? Positif, jadi negatif. Negatif berapa? 13. Ini agak panjang ini. Sama dengan 30 dikurangi negatif 8 ditambah negatif 13 sama ditambah satam ya. Hasilnya berapa? Sama ditambah. Berarti negatif berapa ditambah? Negatif 8 tambah negatif 13. Berapa, Res? Negatif 20. 21. Kita hitung lagi. 21 negatif 21. Sama dengan 30. Ini diubah menjadi penjumlahan. Ditambah lawan dari negatif 21 yaitu 21. Sama dengan berapa ini? 51. Ya, seperti ini pembahasannya. Ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Soalnya sudah selesai ini sampai ini tadi. Kemarin ini yang tadi. Ya. Nanti Pak Guru bagi materinya ini untuk belajar. Ya. Oke, Mas Bayu. Nanti tak kirim ya. Grup ya. Cara mengerjakan ya. Oke. Nah, yang matematika sudah selesai. Kita ke pelajaran tematik yaitu PPKN. PPKN itu tentang hak
kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, Pak Guru akan membukakan yang hak dan kewajiban. Bentar ya. Oh ini udah. Hak dan kewajiban kelihatan? Kelihatan. Pak. Kemarin sudah Pak Guru share materinya, tapi belum Pak Guru jelaskan. Hak. Mulai ya. Hak itu hak segala sesuatu yang seharusnya kita terima. Sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita lakukan. Beda ya. Bedanya yang seharusnya kita terima, kalau yang kewajiban yang harus kita lakukan. Biar tahu perbedaannya seperti ini, Pak Guru sharekan yang materinya bentar. Oh, sudah hilang apa ya? Wah, materinya tidak masuk. Berarti tetap yang tadi, Pak Guru share yang tadi saja. Bedanya hak itu yang seharusnya kita terima, kewajiban yang harus kita lakukan. Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu, itu berdasarkan kewajiban kita. Hak di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kewajibannya apa kalau kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua? Kita wajib membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. seperti mencuci, menggosok, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Kemudian mendapatkan perlindungan dari orang tua di rumah. Selain itu mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Nah, dalam pelaksanaan hak tersebut, coba Pak Guru tanya, siapa yang di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua? Mendapatkan semua ya? Berarti kalian sudah mendapatkan haknya. Mendapatkan perlindungan dari orang tua, sudah belum? Sudah. Itu hak kamu sudah terpenuhi. Mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal rumah. Sudah ya? Sudah diberi sama orang tua ya? Sudah. Kemudian kewajiban di rumah. Kewajibannya di rumah. Membantu orang tua. Sudah atau belum kamu di rumah? Sudah. Sudah. Kemudian menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Kamu membersihkan kamar kamu, itu kewajiban kamu. Ya, misalnya. Kemudian menyayangi saudara, kakak, adik. Siapa yang di rumah punya kakak, punya adik? Saya. Ya. Kalau kamu punya kakak, ya kamu sayang sama kakak kamu. Itu kewajiban kamu. Kemudian punya adik, kamu
membantu ibu apa ya? Menjaga adik itu termasuk tanda kamu sayang terhadap saudara. Kemudian sudah di rumah, kita ke sekolah. Hak di sekolah mendapatkan pendidikan. Kamu ikut pembelajaran tiap hari itu termasuk hak kamu sebagai siswa. Kemudian mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Kamu di sekolah mendapatkan ruang kelas, walaupun sampai saat ini belum diperbolehkan masuk. Menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah, kalau masuk menggunakan fasilitas seperti komputer, di ruang komputer, kemudian fasilitas lain seperti apa ya, papan tulis, spidol untuk menulis ketika kamu maju di depan kelas. Nah, selanjutnya kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah yang pertama, kewajiban kamu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Menjaga Kamu kebersihan saat lingkungan ini mendengarkan penjelasan dengan baik itu sudah melaksanakan kewajiban. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, contohnya kamu membuang sampah di tempatnya, melaksanakan piket harian, itu termasuk kewajiban kamu. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Menjaga dan merawat, contohnya tidak menutup pintu dengan keras, itu supaya pintunya tetap terjaga, terawat, tidak rusak. Ya. Kita lanjutkan hak kita di masyarakat. Masyarakat ya di lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang pertama, Mendapatkan bantuan hak di masyarakat, mendapat bantuan pertolongan dari tetangga. Kamu mendapatkan bantuan pertolongan dari tetangga pernah? Pernah? Umpama, contoh ya, misal ya, rumah kamu sedang diperbaiki, biasanya tetangga ikut membantu, gotong royong membantu. Kemudian saat tempat kamu atau tetangga kamu hajatan, pasti tetangganya datang untuk membantu, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Di rumah kamu nyaman tidak? Nyaman ya, semuanya nyaman. Tidak ada yang mengganggu. Nah, itu termasuk hak kamu di rumah. Menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada di masyarakat. Fasilitas umum, contohnya jalan. Apalagi ya? Di tempat kamu apa? Fasilitas umum. jembatan. Jembatan, ya, fasilitas umum termasuk jembatan, digunakan bersama-sama. Kemudian kewajiban kamu di masyarakat, ketika tetangga kamu ada yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, kamu wajib membantu. Kemudian menjaga keamanan dan kebersihan di lingkungan masyarakat. Biasanya dilakukan secara bersama-sama, menjaga keamanan dan kebersihan masyarakat. Keamanan contohnya apa? Ayo, di tempat kamu biasanya ada. Oh, pos ronda. Namanya apa? Siskamling. Siskamling kepanjangannya apa? Sistem keamanan lingkungan. Kemudian kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan biasanya kita gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan, baik jalan umum yang ada di depan rumah atau dimanapun yang sesuai, atau kerja bakti membersihkan selokan seperti di kota-kota besar, membersihkan selokan. Kalau di kota besar lumpurnya yang menumpuk dibuang supaya tidak menghambat aliran sungai sehingga terbebas dari banjir.
Kemudian yang ketiga, menjaga dan merawat fasilitas umum di masyarakat. Fasilitas umum dirawat. Contoh, apa ya? Menjaga dan fasilitas umum. Fasilitas umum, masjid ya dirawat, jangan dikotori. Masjid, tempat ibadah lain, musola, pos ronda, dijaga juga dengan dibersihkan. Kalau ada kerusakan ya diganti bersama-sama musyawarah. Oke, kita lanjutkan setelah kewajiban di masyarakat. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia disingkat WNI. Hak sebagai WNI. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia, memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ada yang namanya wajib belajar 9 tahun. Berarti kamu wajib belajar sampai SMP. Memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Kamu memiliki kedudukan yang sama, itu hak kamu. Sama itu adil. Memilih, yang ketiga memilih, memeluk dan menjalankan agama. Agama kita Islam. Kita menjalankan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Kita diberi hak. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kamu berhak mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Kamu mendapatkan perlindungan hukum. Baik hukum kayak UU anak. Kamu karena masih anak-anak. Perlindungan hukum. Kemudian kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Membayar pajak itu wajib. Pajak itu digunakan untuk pembangunan negara. Dan retribusi yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Retribusi, contohnya retribusi parkir. Parkir itu kamu bayar parkir 2.000 atau 5.000. Kalau mobil itu digunakan untuk pembangunan masyarakat, pembangunan negara. Yang kedua, membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, kamu membela dan mempertahankan dengan cara mempelajari budaya Indonesia, itu termasuk mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian melindungi, menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kamu tidak usil dengan teman, itu termasuk menghormati hak asasi manusia. Karena setiap manusia, setiap teman kamu memiliki hak asasi manusia masing-masing. Kamu menghormati teman kamu, termasuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian tata tertib, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Kalau kamu melanggar aturan negara, ya kamu mendapatkan sanksi. Kamu harus tunduk dan patuh terhadap hukuman atau sanksi yang diterima. Kemudian turut serta dalam membangun bangsa dan tanah air agar menjadi bangsa yang lebih baik. Kamu wajib ikut membangun bangsa dan tanah air negara kita. Kalau pelajar ya dengan belajar dengan tekun. Besok kalau kamu sudah dewasa, kamu juga bisa membangun melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, pelaksanaan kewajiban, hal yang perlu diperhatikan. Hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang. Contohnya di rumah, kamu ingin mendapatkan tempat nyaman, kewajiban kamu juga harus dilaksanakan, yaitu ikut membersihkan, merawat lingkungan rumah kamu, ya.
Kemudian seseorang akan mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajiban. Iya. Kalau kamu rajin membersihkan, kamu akan mendapatkan tempat yang bersih. Tempat yang bersih itu adalah hak kamu. Saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Hak dan kewajiban melekat pada masing-masing orang, sehingga kamu harus menghormati dan menghargai. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menggunakan haknya. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Semua harus tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Oke? Ada pertanyaan? Yang penting ini, hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Oke? Ini intinya. Manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang pertama, tercipta kedamaian dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Kalau kamu hidup di masyarakat rasanya damai dan nyaman, nah berarti kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Tercipta kerukunan, ya jelas rukun, saling menghormati, menghargai hak dan kewajibannya, membuat hidup menjadi rukun. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan. Ya, kamu melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan vaksin, nanti ya mutu pendidikan dan kesehatan juga akan meningkat. Keadilan dan kesejahteraan akan merata. Ya, hak dan kewajiban membuat keadilan dan kesejahteraan juga merata. Terhindar dari ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ya, berkat itu hak dan kewajiban saling menghormati, rukun. Pokoknya ketika kamu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, akan seperti ini. Sangat-sangat bagus untuk kehidupan kita. Contoh ini, contoh hak dan kewajiban dalam penggunaan listrik. Haknya kamu apa kalau menggunakan listrik? Hemat. Hak. Hemat itu wajib, ya. Hak kamu ya menggerakkan alat listrik, menyalakan TV, HP, apalagi dipasangin, komputer, laptop, radio, punya radio kamu di rumah. Ya. Nah itu hak menggunakan listrik. Kemudian menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk menyalakan lampu, itu hak kamu. Mendapatkan penerangan jalan umum, ada listrik, ada penerangan jalan umum, itu hak kamu, jalannya jadi terang. Menggunakan listrik sebagai sumber energi dalam berbagai percobaan. Ya. Nah, kewajibannya seperti ini. Melakukan penghematan dalam penggunaan listrik. Ya, hemat kalau siang hari ruangan sudah terang, kamu matikan lampunya. Menjaga dan merawat alat-alat listrik rumah tangga. Contoh, menjaga alat listrik seperti apa ya? Setrika jangan dinyalakan terus, dijaga, dirawat. TV juga, TV jangan. Tetap dijaga dan dirawat TV, karena kemudian mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan listrik. Listrik itu ya juga dalam tegangan yang besar itu berbahaya. Kamu juga harus mengutamakan keamanan dan keselamatan. Contoh, ada kabel yang putus, berbahaya. Kamu harus hati-hati. Berbahaya, sangat berbahaya. Ya. Kemudian juga ada kabel listrik yang jatuh ke tanah, kamu ya jangan memegang. Biarlah orang yang lebih paham, biar
apa ya, dikembalikan ke tempat semula. Kemudian menjaga kelestarian sumber daya alam penghasil listrik. Misalnya sungai, danau, air sungai, air danau, jangan sampai sana di atas sana hutannya ditebang, airnya jadi habis, sungainya kering, kekuatannya kurang untuk memutar generator sehingga listriknya kecil lah. Nanti tidak semua atau tidak kuat untuk mengangkat semua rumah penduduk. Membayar biaya penggunaan listrik tepat waktu, karena kamu sudah mendapatkan hak kamu dalam menggunakan listrik, ya kamu harus membayar biaya setiap bulan. Atau kalau yang sekarang ada sistem pulsa, ya kamu membayar, beli pulsa dulu. Ada yang namanya listrik prabayar, ada pasca bayar. Kalau di rumah kamu ada tagihan, berarti itu yang pasca bayar. Kamu membayar dengan tepat waktu. Membayar pajak listrik untuk penerangan jalan. Nah, pajak listrik juga untuk penerangan jalan juga kamu membayarnya supaya jalannya tetap terang. Oke? Sudah selesai yang ada pertanyaan tidak ini? Ayo, sebelum berakhir. Tidak. Tidak ya? Tidak. Jelas. Materi Pak Guru sudah sampaikan yang selesai. Kita akhiri sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Salah satu memimpin berdoa. Ayo Bayu, pimpin berdoa, Mas Bayu. Oh, Pak. Pimpin berdoa. Ya. Sebelum kita meninggalkan pelajaran, kita berdoa mulai. Cukup. Cukup, selesai. Terima kasih. Sambil keluar setelah salam Pak Guru apa ini? Sambil menyanyikan, keluar sambil menyanyikan lagu Apuse ya. Apuse konggendang rapi. Oke, Pak Guru akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Silakan bisa